Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Jaringan Komputer. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bahas pertemuan pertama kita, yakni Introductions. Jadi di chapter pertama ini kita akan bahas Introduction tentang apa sih definisi dari manajemen jaringan komputer gitu ya. Terus kemudian kita juga akan bertanya kenapa kita membutuhkan manajemen jaringan komputer, kenapa manajemen jaringan komputer ini menjadi penting. Kita juga nanti akan membahas tentang apa sih bedanya secara umum gitu ya, konsep yang kita sudah kenal yang namanya jaringan komputer dengan konsep yang kita sebut dengan nama manajemen jaringan komputer. Jadi insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang what and why, kenapa kemudian manajemen jaringan komputer ini menjadi sesuatu yang esensial, apalagi ketika kita berbicara di dunia internet working modern seperti zaman sekarang ini ya. Nah, kita coba lihat terlebih dahulu tentang perkembangan dari internet itu sendiri gitu ya. Kalau kita berkaca pada sekitar tahun 1900-an, 1990-an awal gitu ya, sampai dengan tahun 2000-an awal gitu ya. Jadi internet di Indonesia itu kan masuk kurang lebih pertengahan tahun 90, kemudian dia menjadi mainstream itu sekitar mulai tahun 99 atau 2000 gitu ya. Jadi pada saat itu internet itu sangat lambat gitu ya. Pada saat itu kecepatan internet kita ya sesuai dengan kecepatan modem kita 56 kilobit per second, 56 kbps. Yang kalau kita terjemahkan dengan kecepatan download di hari ini berarti 56 dibagi 8 kurang lebih 7 kilobyte per detik. Kalau kita kemudian bandingkan dengan kecepatan internet modern saat ini yang mungkin rekan-rekan sekalian bisa mengunduh dengan kecepatan 1 Mbps, 5, 10, 20, 30, 50, bahkan mungkin 100 atau bahkan mungkin di atas 100 Mbps, tentu kecepatan tersebut sangat primitif sekali, sangat rendah sekali gitu ya. Jadi pengalaman pada saat saya dulu masih menjadi mahasiswa S1 ketika saya mengunduh sebuah file berukuran ratusan kilobyte, boleh jadi saya akan mengakses komputer itu karena saat itu saya adalah asisten lab. Saya datang pagi hari, kemudian membuka filenya, membuka URL websitenya, kemudian saya klik download, saya tinggal kuliah. Nanti sore kemudian baru kita ambil. Ya, sambil tidak lupa menulis di depan meja komputer atau di layar komputer, mohon komputer tidak dimatikan sedang mendownload file. Itu yang kita lakukan di era pada akhir 90-an gitu ya, ketika kemudian kecepatan internet itu masih menjadi sebuah kemewahan tersendiri. Nah, pada perkembangannya ketika kemudian internet ini sudah menjadi mainstream, network ini kemudian sudah menjadi mainstream, kebutuhannya tidak lagi sekedar bagaimana saya bisa mentransfer file satu ke tempat yang lain dari satu titik ke titik yang lain atau yang kita sebut dengan nama end to end, tapi kebutuhannya sudah menjadi masif ya. Internet sendiri sudah menjadi sebuah sebuah verb, sebuah kosakata yang boleh jadi sangat berbeda dengan internet pada saat lahirnya gitu ya. Yang namanya internet itu kan dulu berawal dari internet working gitu ya, bagaimana menghubungkan satu node dengan node yang lain. Sekarang internet itu sudah berubah fungsi menjadi bagaimana kita media berkomunikasi, media terinterkoneksi, berhubungan antara orang satu dengan orang yang lain. Jadi kalau zaman dahulu itu kita sebut dengan nama connecting network, kalau zaman sekarang kita sebut dengan nama connecting people gitu ya. Bagaimana orang itu antara satu orang dengan orang yang lain mereka bisa saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika kita berbicara internet itu sendiri, apa namanya? Sekarang kita sudah apa namanya? Mendapatkan internet itu sebagai sesuatu yang sifatnya granted gitu ya. Kita bisa mengakses sosial media seperti Instagram, kita bisa mengakses seperti Facebook, Twitter, LinkedIn dan lain sebagainya. Kemudian kita saling terinterkoneksi gitu ya. Kita menggunakan media seperti WhatsApp untuk chatting satu dengan yang lain, bahkan menggunakan dia sebagai voice call gitu ya. Kalau boleh dibilang sekarang lebih banyak orang itu melakukan voice call menggunakan platform voice over IP seperti menggunakan WhatsApp call ataupun kemudian Telegram call ataupun kemudian Facebook call ataupun kemudian yang lain ketimbang menggunakan layanan tradisional, layanan konvensional, layanan-layanan yang mungkin orang sekarang tidak lagi mengenal yang namanya PSTN gitu ya, telepon rumah, landline dan sebagainya. Semuanya sudah menggunakan smartphone dan kawan-kawan. Nah, akan tetapi di balik itu semua, di balik kemudian delivery layanan seperti sosial media, delivery layanan seperti instant messaging, delivery layanan seperti web dan lain sebagainya itu ada banyak, ada behind the scene gitu ya, ada konsep-konsep di belakang layar yang sangat banyak sekali yang perlu kemudian kita pahami. Karena tidak semua website itu diciptakan sama, tidak semua server itu diciptakan sama.
Kita ambil contoh sebagai contoh kasus, misal website yang biasanya diserbu oleh ribuan atau bahkan mungkin ratusan ribu orang Indonesia gitu ya, setiap 5 tahun sekali, misal websitenya KPU gitu ya. Tidak jarang ketika kemudian website KPU itu di hari-hari pertama itu mengalami down gitu ya, mengalami down, orang tidak bisa mengakses gitu ya, dengan berbagai macam error yang kemudian terjadi. Kenapa demikian ini bisa terjadi? Karena tadi ada request, ada kebutuhan yang kemudian melonjak di saat tertentu, di waktu tertentu yang dihadapi oleh beberapa website ini, dan tidak semua website itu kemudian sanggup, tidak semua website itu siap. Ada beberapa platform e-commerce, mereka menyelenggarakan misal seperti flash sale gitu ya, flash sale yang kemudian di hari ini di tanggal sekian jam sekian nanti kita jualan produk X, produk tertentu, katakanlah smartphone, dengan harga kita diskon 10%, 100.000, 200.000, kemudian orang berbondong-bondong ramai mengakses websitenya. Nah, yang menarik di era zaman seperti sekarang ini berbeda dengan zaman dahulu ketika satu website itu diajar ribuan orang itu semuanya langsung down. Nah, sekarang ada beberapa website-website yang bahkan dia hanya down di satu titik saja. Misal tadi platform e-commerce mereka jualan smartphone X atau smartphone Y gitu ya. Ketika kemudian mereka ada flash sale, yang down itu boleh jadi yang cuma bagian flash sale-nya saja. Yang bukan flash sale mereka kemudian aman-aman saja. Nah, ini ada proses rekayasa yang kemudian terjadi. Proses yang kemudian menyebabkan kenapa layanan ini bisa survive, layanan yang ini kemudian tidak survive. Ya, jadi kita ibaratkan tuh ada robot-robot kecil yang di belakang yang kemudian mereka siap sedia untuk kemudian menerima request-request tadi. Nah, ini contoh gitu ya bagaimana kemudian internet itu tidak lagi sekedar bagaimana kita mentransmisikan satu paket data dari satu titik ya n yang kemudian ke titik yang lain, another n gitu yang kita sebut dengan nama end to end gitu ya, menghubungkan dari satu titik ke titik yang lain. Bukan sekedar seperti itu lagi. Ya, ada banyak cerita gitu, termasuk misal bagaimana internet delivery bisa menjadi sangat cepat sekali, bagaimana kemudian kita bisa rebound, bisa kemudian bouncing back pada saat kemudian network kita mengalami masalah, infrastruktur kita mengalami masalah, kita bisa kemudian mencari tahu titik-titik mana kelemahan itu terjadi. Nah, ini semua membutuhkan sebuah proses pengelolaan tersendiri gitu ya. Ini tidak lagi sekedar kalau zaman zaman dahulu itu, biasanya kalau kita berbicara dalam pengelolaan network itu, asal satu titik yang terhubung dengan titik lain itu kemudian kita ping, sudah ada ping reply. Ya, ada beberapa kawan saya itu mereka memiliki jargon yang namanya pantang pulang sebelum ping reply gitu ya. Jadi pada saat kemudian mereka menjadi konsultan, mereka kemudian membangun infrastruktur network antar office, antar headquarter dengan branch office, antar dalam kota dengan luar kota dan sebagainya. Maka kemudian yang terjadi itu adalah ping. Begitu sudah ping, begitu sudah terjadi koneksi, oke, that's it, pekerjaan itu selesai. Zaman sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Ping itu baru suatu permulaan, ya, belum kita lakukan tes pembebanan dan lain sebagainya. Ketika kemudian network mengalami masalah, infrastruktur mengalami masalah, bagaimana kemudian bisa bouncing back gitu ya. Ketika kemudian sebuah website dihajar oleh 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta orang pada saat yang bersamaan, pasti mereka akan mengalami downtime. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana kita bisa mengantisipasi atau at least pada saat kemudian terjadi downtime itu kita bisa bouncing back segera. Bisa kemudian hidup lagi, bisa kemudian diakses lagi oleh sekian orang. Nah, disinilah peran yang kemudian kita sebut dengan nama manajemen jaringan komputer, ya, atau manajemen infrastructure, IT infrastructure gitu ya. Jadi sebuah konsep yang kemudian bisa menjaga, ya, menjaga yang namanya infrastruktur, menjaga yang namanya layanan itu tetap kemudian up. Ya, kalau kita berbicara dalam dunia IT itu tidak jarang kemudian kita kenal satu konsep gitu ya, yang kita sebut dengan nama 24/7. Ya. Bagaimana kemudian IT itu harus nyala selama 24 jam, 7 hari, ya, biasanya dilengkapi lagi dengan 365 hari. Ya. Dengan kemudian konsep yang nanti kita akan kenal dengan nama SLA, Service Level Agreement. Di mana layanan itu harus bisa hidup 99 misal, 99% dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi konsep ini adalah konsep yang tidak mungkin 24/7 itu akan bisa hadir kecuali kemudian ditangani dengan baik pada saat kita melakukan pengelolaan. Nah, kita masuk ke pembahasan kita berikutnya yang disebut dengan nama overview. Kita coba lihat kita tuh sebenarnya di manajemen jaringan komputer tuh kita mau ngapain sih? Ya. Ini pembahasan kita tentang yang pertama yang kita sebut dengan nama definisi. Jadi what is network management? Apa sih yang kita sebut dengan nama pengelolaan jaringan gitu ya, manajemen jaringan komputer gitu ya.
Ada banyak aspek yang kemudian kita lakukan di pengelolaan jaringan gitu ya. Tapi di antaranya adalah ini ada beberapa hal-hal yang akan sering kita temukan gitu ya. Yang pertama pengelolaan jaringan itu adalah berbicara system and service monitoring. Jadi kalau kita lihat di sini, system and service monitoring yang dia bertanggung jawab untuk kemudian menyediakan agar layanan ini satu, dia selalu reachable, bisa diakses. Dua adalah reliable, ya, pada saat diakses itu kemudian dia handal. Kemudian yang ketiga adalah available, ya, selalu tersedia setiap saat. Jadi pada saat kita mencoba mengakses, ya, orang itu kalau akses yang namanya resource IT itu bisa bisa jam 1 malam, bisa jam 3 pagi, bisa jam 8 pagi, bisa jam 11 siang, jam 2 siang, jam 4 sore, jam 7 malam, ya, around the clock dia akan terus menerus berjalan. Nah, si pengelolaan jaringan ini, si pengelolaan infrastruktur ini harus bisa memastikan bahwasanya sistem yang kemudian mereka miliki itu adalah available, tersedia pada saat dibutuhkan. Jadi, if I need, kalau saya tuliskan seperti ini, if I need, ya, if I need a resource, ya, kalau saya membutuhkan sebuah sumber daya, maka sumber daya ini wajib untuk kemudian hadir. Yang kemudian yang kedua adalah reliable, ya. I need the resource, saya boleh bilang seperti ini, I need the resource, saya tulis rest itu aja, at all time. Jadi saya itu bisa kemudian mendapatkan resource kapanpun kemudian saya butuhkan, ya. Dan itu reliable, maksudnya bukan sekarang ini bisa di-download, besoknya nggak bisa, sekarang bisa di-download, nanti 5 menit kemudian nggak bisa, dan sebagainya. Kemudian reachability itu harus bisa diakses dari tentu saja wilayah-wilayah yang memang perbolehkan diakses. Semisal kita bisa saja memberikan batasan katakanlah reachability-nya itu over public, ya, ataupun kemudian reachable lewat private. Jadi ada beberapa website itu yang hanya bisa diakses oleh publik dan ada pula yang kemudian private. Nah, jadi di sini peran dari network management itu adalah memastikan. Ini kalau dalam bahasa sederhananya itu saya sebut dengan nama service level agreement, atau yang kita kenal dengan nama SLA. Sejauh mana kemudian saya bisa memberikan layanan ini semaksimal mungkin kepada siapa? Kepada user-user saya, kepada siapa-siapa saja yang kemudian mengakses resource saya. Kemudian yang kedua, network management itu juga akan berbicara yang namanya resource measurement, pengukuran, ataupun kemudian monitoring. Jadi monitoring itu adalah bagian aspek penting, aspek yang juga tidak kalah penting dalam pengelolaan resources, pengelolaan infrastruktur. Kenapa resources ini butuh untuk dilakukan proses monitoring? Ya, kita butuh mengetahui saat ini pembebanan itu seperti apa. Jadi kita mencoba mencari yang nanti konsep yang kita sebut sebagai konsep optimum. Jangan sampai kita memiliki server yang overkill, ya. Jadi saya belanja sebuah server harga 1 miliar, sementara ternyata pemanfaatannya itu paling hanya sekitar 1 juta rupiah. Maka kita namanya overkill. Atau sebaliknya, server kita itu cuma dalam tanda kutip ya, 100 juta rupiah, ya. Karena server itu biasanya memang jauh lebih mahal dari 100 juta rupiah. Cuma 100 juta rupiah, kemudian utilisasinya itu seharusnya di angka 200 juta rupiah. Ketika kemudian website kita dihajar oleh sekian banyak orang, 1.000 orang, 10.000 orang, 1 juta orang, itu pasti berbeda, ya. Jadi ketika misal saya punya sebuah blog, katakanlah blog itu adalah untuk kepentingan akses personal saya. Akses personal itu paling yang mengunjungi website saya sehari paling 10, 20, 100, 500, maksimum 1.000. Oh ya, paling saya hanya membutuhkan server sekecil ini saja. Tapi kalau website saya itu website yang sangat populer sekali, diakses oleh jutaan orang pada saat yang bersamaan gitu ya. Semisal dalam situasi krisis, itu dalam situasi bencana, dalam situasi pemilu, apa namanya, elections, dalam situasi yang kira-kira memang orang itu akan mengakses secara rutin, maka kita butuh untuk kemudian melakukan yang namanya capacity planning, ya. Jadi bagaimana caranya saya harus tetap bisa steady websitenya, tetap ready websitenya ketika diakses. Dan saya bisa mengalokasikan resource itu seoptimum mungkin. Jadi antara antara kebutuhan, saya tulis saja kebutuhan itu sebagai output, ya. Itu harus more or less kurang lebih sama dengan input yang kemudian dia miliki. Atau kalau dalam dalam fisika itu kalau nggak salah dulu ada namanya rendemen seperti ini gitu ya, di mana dia adalah efisiensi, ya. Harapannya ya 100%. Ya, kalau kita bicara server nggak mungkin 100%. Tapi intinya adalah pada saat saya menyediakan resources ini, sedapat mungkin penyediaan resources ini sesuai dengan kebutuhan.
sehingga saya tidak overkill, tidak kemudian berlebihan, tapi juga saya tidak berkekurangan, ya, yang sedang-sedang saja gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu segala sesuatu tuh yang bagus itu yang kita sebut dengan nama sakmadya, yang secukupnya. Ya, jadi resource measurement, resource monitoring ini penting untuk kemudian melihat apakah semisal saya perlu melakukan yang namanya semisal do I need scaling, ya, to scale. Apakah saya ini butuh untuk kemudian membesarkan server saya atau kemudian mengecilkan server saya. Yang ketiga, pengelolaan jaringan komputer atau pengelolaan infrastruktur atau pengelolaan resources ini bermanfaat untuk kemudian melakukan pengecekan yang namanya performa. Ya, ada semisal RTT ini round trip time gitu ya. Atau kemudian throughput itu ya. Throughput itu adalah dari kapasitas yang kita miliki, berapa besar yang kemudian bisa dilewatkan. Jadi dari performance measuring ini saya pada akhirnya tahu tentang bagaimana saya seharusnya melakukan pengelolaan infrastruktur ini. Jadi jangan sampai saya ini merasa aman-aman saja. Padahal sebenarnya resource saya ini sudah mengalami beban yang sangat berlebihan, beban yang sangat berat. Ya. Jadi ketika kemudian beban saya ini sebenarnya sudah cukup berat gitu ya, tapi ternyata kemudian dipaksa sedemikian rupa untuk kemudian melayani user yang akhirnya terjadi breakdown. Ya, jadi pada saat kemudian resource ini naik gitu ya, yang namanya performance monitoring itu bisa kemudian melihat, oh ini performanya sudah mulai turun nih, kualitasnya sudah mulai memburuk. Ini harus kemudian kita revisi. Ya. Oke, insya Allah akan kita lanjutkan di pembahasan di section kedua. Terima kasih.